dua dulu Pak. Ya, syarat sah sholat ada 5. Tahu Pak syarat sah sholatnya? Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Jadi kita tuh harus suci Pak, suci badan kita dari hadas dan najis. Yang kedua Pak, ayo, ya suci ya badan, pakaian dan tempat dari najis. Ya. Kemudian ketiga yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu saudara syarat sahnya sholat. Kemudian yang keempat, masuk pada waktunya. Maka di luar waktu kita tidak boleh sholat. Kalau sholat zuhur, tapi sebelum waktu zuhur kita udah sholat, berarti nggak boleh Pak. Ya, itu yang keempat. Ya. Yang kelima itu menghadap ke arah kiblat. Itu syarat sahnya sholat. Nah, kita bahas kali ini cukup 2 saja dulu. Wa'lam, maka ketahuilah anna syarta war rukun la budda minhuma fi sihhatis shalah. Jadi Pak, ada syarat dan ada rukun, ya. Bahwa syarat dan rukun itu harus ada keduanya dalam sahnya sholat. Jadi keduanya harus ada Pak. Walakin yaftariqani, tapi keduanya berbeda Pak. Kenapa? Bi anna syarta maka nahori jamahiyatis sholat. Jadi kalau tentang syarat Pak, syarat itu apa yang ada di luar sholat. Ya misalnya suci dari hadas dan najis, berarti kan kaitannya belum masuk ke dalam sholat. Jadi kalau syarat itu berarti syarat sah sholat itu berarti di luar kita sholatnya Pak. Kita harus penuhi itu supaya sah sholat kita itu harus dipenuhi dulu sebelum masuk ke dalam sholat. Nah itu Pak. Tadi suci dan badan kita dari hadas dan najis. Yang tadi 5 itu Pak. Nah itu kita harus penuhi dulu. Ya, kalau 5 tidak dipenuhi, termasuk misalnya tidak menghadap ke arah kiblat khusus untuk sholat fardu, maka tidak sah Pak sholatnya. Jadi tidak sah sholat kita apabila kita ya tanpa wudu, ya tidak berwudu, atau kita kena hadas, ya maka itu tidak sah sholatnya Pak. Nah itu yang akan kita bahas insyaallah. Sedangkan rukun yang terkait rukun, maka ada ya apa yang ada di dalam sholat. Yang di dalam sholat itu rukun. Misalnya awal sholat itu diawali takbiratul ihram. Maka kalau orang tidak ada takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, maka dia tidak sah sholatnya Pak. Nah terutama orang-orang yang masbuk nih Pak. Ya, kalau bersama dengan imam, insya Allah kita semuanya mencapai takbiratul ihram. Tapi kebanyakan orang masuk langsung ngikutin imam. Nah, berarti dia belum masuk sholat Pak. Langsung ngikutin imam, imamnya sujud langsung sujud. Padahal dia harus mengucapkan Allahu Akbar, harus takbir dulu, takbiratul ihram. Ini berarti saat masuknya sholat itu harus takbiratul ihram Pak. Ya, masuk dulu baru mengikuti imam. Nah ini yang harus dipahami Pak. Ya. Jadi kalau rukun itu berkait yang ada di dalam sholat Pak, kita harus tumakninah, ya tumakninah, ya nggak boleh tergesa Pak. Misalnya langsung sujud, langsung berdiri lagi dan sebagainya, itu harus tumakninah, ya paling nggak sesuai bikin subhanallah, nah minimal seperti itu Pak, harus tumakninah, ya. Kemudian harus ada sujudnya, itu bagian dari rukun sholat Pak. Berarti di dalam sholat dan itu harus ada. Kalau nggak ada maka sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian wa amal af'adu, ya, dan ada terkait bagian-bagian sholat, ya. Wajib biro bisujudil sahwi, yang diganti dengan sujud sahwi, ya. Ada sesuatu hal Pak yang misalnya kita lalai dalam sunah-sunah abiyat, kita harus sujud sahwi, ya. Tapi nanti diterangkan dihilaf fil hayat, dan ini berbeda ya terkait dengan tata cara sholat wasayati dzalika, dan halnya akan dijelaskan kemudian. Nanti Pak akan dijelaskan ya secara detailnya.
Kalau